Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Lingkaran Misteri. Bersama saya Untung Prasetyo, yang pada kesempatan kali ini akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita-cerita mistis berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Ledakan terakhir dari sayap Surokolo mengguncang lembah Segoro Geni. Gelombang hitamnya menjalar ke segala arah, memecah batu, merobohkan tebing, dan menghantam tubuh Sudiro serta yang lainnya tanpa ampun. Tubuh Wanarupa yang berwujud naga putih gagah itu jatuh menghantam tanah. Sisiknya retak dan cahaya auranya memudar. Gatra Pawira terlempar jauh, pedang-pedang cahayanya tercerai-berai, hanya menyisakan kilatan samar yang nyaris padam. Bolorejo terjerembab, tubuh besarnya kembali ke wujud semula. Sulur-sulur kayunya layu dan patah bagai ranting kering. Begitu juga dengan Wanageni. Sosok itu roboh dengan api yang membalut tubuhnya padam, meninggalkan bara yang hanya berpendar sebentar sebelum lenyap. Ki Condrowongso terduduk, tongkat kayunya patah di bagian ujung. Wajah pucat pasi, tubuh rentanya bergetar menahan sisa tenaga agar tidak runtuh seluruhnya. Sudiro sendiri yang bertiwi krama dengan Tirtabagya masih mencoba berdiri meski lututnya bergetar. Kulit ular merah kehitaman yang membalut tubuhnya retak, menyisakan darah dan luka terbakar. Bola-bola api dari ajian Sindung Geni sudah padam, hanya menyisakan asap tipis yang keluar dari telapak tangannya. Nafasnya terengah, matanya sayu, namun dia tetap menatap Surokolo dengan sisa keberanian yang masih ada. Surokolo berdiri di atas mereka dengan tubuhnya yang besar serta sayapnya yang merentang penuh dan mata menyala hijau pekat. Dari mulutnya keluar tawa panjang, menggelegar, menggema di seluruh lembah. Inilah akhirnya. Kalian hanyalah bahan bakar, bukan lawan bagi sukma kami, ujar Surokolo dengan suara yang bergema seperti ribuan bisikan jahat yang menembus telinga. Tanah di sekitar tubuh Sudiro dan kawan-kawan meretak lagi. Kabut hitam merambat mendekat, siap menelan tubuh mereka yang tidak berdaya. Dalam hati, mereka menyadari satu hal: jika mereka tidak menemukan jalan keluar, maka kekuatan dan hidup mereka akan segera menjadi santapan Surokolo. Suara tawa makhluk itu kembali bergema, terdengar berat dan dalam seperti guntur yang merobek dada mereka. Hari ini kekuatan kalian akan menjadi milikku. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatanku ini. Kalian hanyalah batu loncatan untuk kejayaan abadiku. Seru Surokolo sambil mengangkat kedua sayapnya yang mengeluarkan percikan hitam pekat. Kabut yang keluar dari kibasan sayap Surokolo makin rapat dan merayap di tanah seperti ribuan tangan gaib yang mulai menyelimuti tubuh Sudiro, Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Bolorejo, Wanageni, bahkan Wanarupa yang terbaring lemah. Begitu kabut menyentuh kulit mereka, tenaga yang tersisa seolah terhisap, membuat tubuh mereka semakin kaku dan tidak berdaya. Sudiro menggertakkan gigi berusaha menggerakkan jemarinya yang sudah hampir mati rasa.
Namun tenaga yang tersisa tidak lagi sanggup memanggil ajian Sindung Geni. Ki Condrowongso mencoba bersuara, namun hanya keluar bisikan serak yang tertelan kabut. Bolorejo dan Gatrapawira hanya bisa menatap kosong, menyadari bahwa cahaya kehidupan mereka semakin padam. Langit di atas lembah Segoro Geni memerah, bergetar seakan ikut mencekam. Cahaya dari tempat itu tersedot ke pusaran hitam, membuat lembah itu berubah seperti mulut jurang tanpa dasar. Surokolo melangkah perlahan yang setiap langkahnya membuat tanah menghitam dan membusuk. Dia menunduk menatap wajah mereka satu persatu, seolah menikmati penderitaan yang tergurat jelas. Inilah akhir dari perjalanan kalian. Dan dengan kekuatan kalian, aku akan melampaui batas. Bahkan para penjaga lembah ini akan tunduk di bawah sayapku, ujar Surokolo yang terdengar sangat mengerikan. Kabut hitam itu kian menebal, merayap perlahan namun pasti, seperti puluhan ribu lintah gaib yang mengisap tenaga. Dia menekan dada, membuat nafas semakin berat, dan nyawa seakan digiring menuju ambang kematian. Langit yang tadi kelam kini semakin padat tertutup awan hitam yang berputar, seakan dunia di lembah Segoro Geni itu ditelan kegelapan abadi. Hanya kilatan petir merah sesekali menyambar, menerangi sosok Surokolo yang berdiri tegak di tengah pusaran, menjelma bagai raja kegelapan yang menyerap seluruh kekuatan dan kehidupan di sekitarnya. Tawa beratnya menggema, tak lagi terdengar sebagai suara, melainkan gema yang menusuk langsung ke dalam dada, membuat hati bergetar dalam rasa ngeri. Sebentar lagi, kekuatan kalian, jiwa kalian, semua akan menjadi bagian dari diriku. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi satupun kekuatan di jagat raya ini yang bisa menandingi keabadianku, ujarnya dengan suara meledak bercampur dengan raungan ribuan makhluk gaib yang seakan ikut berbicara bersamaan. Dari pusaran kabut, energi yang kini mengunci tubuh Sudiro dan yang lainnya berubah menjadi benang halus yang menusuk tubuh mereka. Udara menjadi semakin berat, seakan setiap tarikan nafas adalah usaha terakhir yang hampir mustahil dilakukan. Dalam keheningan yang mencekam itu, Sudiro masih berusaha untuk melawan. Matanya menyala samar dengan sisa api dari ajian Sindung Geni. Namun, api itu hanya berkelip kecil, seperti lampu minyak yang kehabisan bahan bakar. Bola-bola api yang semula bisa dia panggil dengan mudah, kini pecah menjadi abu sebelum sempat terbentuk. Nafasnya tersengal, darah terus merembes dari sudut bibirnya. Ki Condrowongso yang biasanya berdiri tegak dengan tongkatnya kini jatuh berlutut. Tongkat itu masih ia genggam, namun kayunya yang meliuk seperti ular hanya bergetar, kehilangan cahaya sakti yang selalu mengalir di dalamnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa energi murniku bisa hilang begini? Gumamnya lirih hampir tidak terdengar. Bolorejo yang biasa menyatu dengan kekuatan alam, kini tubuhnya justru terbelenggu oleh akar-akar hitam dari kabut milik Surokolo. Sulur kayu yang dia keluarkan dan biasanya melindungi tubuhnya kini berubah rapuh lalu hancur menjadi abu kering. Dia meraung, tapi raungan itu tenggelam di telan kabut. Gatrapawira terlihat sudah tidak berdaya. Wanageni tidak mampu bangkit lagi. Bahkan warna rupa sang naga putih yang tubuhnya perkasa terbaring tidak berdaya. Sisiknya yang biasanya berkilau terang kini kusam. Sayapnya menempel lemas di tanah, dan dari mulutnya hanya keluar hembusan nafas pelan disertai asap putih yang makin tipis dan nyaris hilang. Di hadapan mereka, Surokolo berdiri tegak dengan senyum mengerikan. Kedua sayap hitamnya terbuka lebar, menjulang bagai tembok maut yang menutup langit. Suaranya bergema berat menusuk ke dalam. Lihatlah, bahkan makhluk sekuat kalian pun tidak lebih dari bara kecil yang mudah aku padamkan.
Kekuatan kalian sudah mulai berpindah padaku. Rasakan kehampaan itu. Rasakan bagaimana jiwa kalian perlahan tercabut, ujar Surokolo dengan penuh percaya diri. Sedikit lagi kekuatan kalian akan menjadi bagian dari diriku untuk selamanya. Imbuh Surokolo. Namun, tepat ketika kegelapan itu seolah akan menelan seluruh lembah dan Surokolo sedikit lagi mendapatkan seluruh kekuatan dari inti kehidupan Sudiro serta yang lainnya, sebuah getaran dahsyat tiba-tiba memecah udara. Tanah bergetar lebih hebat, tapi kali ini bukan akibat kekuatan Surokolo. Dari kejauhan, cahaya merah menyala memecah kabut, berkilat tajam seperti kilatan matahari yang menerobos langit malam. Suara berat menggema, bukan tawa, bukan raungan, melainkan dentuman yang menggetarkan jiwa seperti gong raksasa dipukul di tengah jagat raya. Kabut hitam yang sudah menyelimuti tubuh Sudiro dan kawan-kawan mendadak terpecah, tersibak oleh hempasan energi itu. Surokolo mendengus, menoleh ke arah datangnya cahaya. Matanya menyipit, merasakan kehadiran sesuatu yang bahkan membuat kegelapannya sedikit bergetar. Dari balik kabut yang tersibak, muncul sosok makhluk berwujud buto dengan trisula emas di tangannya. Tubuhnya tinggi besar, auranya menyelimuti lembah dengan kekuatan yang memaksa kabut hitam Surokolo tunduk. Setiap langkahnya memancarkan gelombang energi yang membuat kabut hitam itu menyingkir. Sosok itu tidak lain adalah Setayeksa. Tubuhnya masih menyisakan bekas pertempuran besar, namun kini kekuatan yang melingkupinya terasa jauh lebih mengerikan. Surokolo mendengus kasar, sayapnya mengibas lebih kuat menahan aura yang semakin menekan dirinya. Tidak mungkin, raungnya dengan suara yang bercampur ketakutan samar yang sulit dia sembunyikan. Energi merah bercampur hitam pekat yang menyelimuti tubuh Setayeksa semakin menekan kabut milik Surokolo hingga terurai. Lembah Segoro Geni yang semula tercekik kegelapan kini bergetar oleh benturan dua kekuatan besar. Kegelapan abadi Surokolo berhadapan dengan kekuatan buto gaib yang baru saja bangkit setelah menaklukkan sosok Naga Wisa yang merupakan salah satu makhluk terkuat di lembah itu. Begitu sosok Setayeksa muncul dari balik kabut, tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulutnya. Dia langsung menyerang Surokolo. Tubuhnya yang besar melesat cepat, gerakannya mustahil diikuti mata biasa. Tombak trisula emasnya terayun melintang menebas udara dengan kekuatan yang membuat langit bergetar. Surokolo yang semula berdiri penuh percaya diri terperanjat ketika melihat serangan mendadak itu datang. Dia mengibaskan sayap hitamnya mencoba melesat ke udara untuk menghindar. Namun kekuatan Setayeksa terlalu cepat dan terlalu kuat bagai badai yang menghantam sebelum sempat dirasakan anginnya. Tubuh raksasa kelelawar hitam itu terhempas, sayapnya terpaksa menahan benturan awal. Suara robekan terdengar jelas, bulu-bulu hitam beterbangan dan darah gelap memercik ke udara. Kabut hitam yang melindungi tubuhnya koyak seakan diterjang matahari yang menyala di balik trisula emas itu. Tidak berhenti sampai di situ, Setayeksa memutar tombak pusakanya lalu menghantamkan ujungnya ke tanah. Seketika gelombang energi menjalar bagai ombak menghantam tubuh Surokolo dari bawah, membuatnya terpelanting ke udara, menimbulkan ledakan dan suara dentuman yang mengguncang lembah, serta serpihan batu beterbangan seperti hujan meteor. Raungan keras keluar dari mulut Surokolo. Tubuhnya memang kuat, ilmunya penuh dengan tipu daya. Namun kekuatan Setayeksa membawa tekanan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Aura kabut hitam yang selalu muncul menjadi tamengnya kini compang-camping, seakan terkikis habis oleh energi murni dari trisula emas itu.
Setayeksa tidak memberi kesempatan. Dia melompat menembus kabut yang tersisa, lalu mengayunkan senjata pusakanya dengan dua tangan berkekuatan penuh. Tebasan itu memecah udara, menciptakan kilatan cahaya yang membelah langit lembah. Serangan itu menghantam langsung ke arah dada Surokolo. Benturan hebat pun terjadi. Tubuh Surokolo kembali terpental jauh, menghantam dinding batu lembah hingga runtuh dan menghasilkan ledakan debu pekat. Tanah bergetar, suara reruntuhan bergema panjang seakan lembah itu sendiri ikut merintih menyaksikan benturan dua kekuatan yang begitu besar. Dari balik kepulan debu pekat, raungan terakhir Surokolo terdengar serak dan patah, sebelum akhirnya sirna begitu saja. Kabut hitam yang selama ini menjadi selubungnya mendadak buyar, melayang tak tentu arah, lalu lenyap seperti asap diterpa angin. Untuk pertama kalinya keheningan merayap di lembah Segoro Geni. Tanah yang retak, batu yang hancur, dan udara yang bergetar masih menyimpan jejak kedahsyatan pertempuran yang baru saja selesai. Namun satu hal sudah jelas, ketika Surokolo mati, sosok lainnya akan bangkit kembali, karena ilmu dari Panglimunan Sukmo Pancer belum dimusnahkan. Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni tidak pernah menyangka jika mereka masih diberi kesempatan untuk bernafas setelah lolos dari serangan mematikan yang dilancarkan Surokolo. Namun sebelum rasa lega sempat benar-benar berakar di dada mereka, sebuah getaran lain yang jauh lebih mengerikan tiba-tiba menjalari udara. Bukan sekedar aura biasa, tapi tekanannya begitu berat, menindih jiwa dan menekan rongga dada seolah aura itu datang dari kedalaman bumi yang kelam dan tidak tersentuh cahaya. Dari balik debu pekat dan sisa kabut yang menggantung, terdengar hentakan langkah yang menghantam tanah dengan irama menyeramkan. Setiap dentumannya bergema panjang seakan menandai datangnya sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bersamaan dengan itu, desir angin tajam terdengar mengiris telinga, membawa bisikan gaib yang membuat keadaan semakin mencekam, menandakan hadirnya kekuatan yang sangat mengerikan. Beberapa saat kemudian tubuh Setayeksa melesat bagai kilat. Tombak trisula emasnya menyala, memekarkan cahaya yang bukan sekedar sinar, melainkan kekuatan pemutus jiwa. Sorot matanya tajam menembus gelapnya kabut, menatap Sudiro yang sedang terengah. Bukan kebetulan dan bukan sekedar melakukan serangan liar, tapi Setayeksa memang sengaja mengincarnya, karena tahu jika Sudiro adalah seorang manusia yang memiliki kekuatan serta kesaktian tinggi. Dan sama seperti Surokolo, Setayeksa pun menginginkan inti kehidupan yang bersemayam di dalam tubuh Sudiro, mustika yang menjadi wadah dari ajian, tenaga, dan kesaktiannya. Ki Condrowongso yang berdiri tidak jauh dari tempat Sudiro berada menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dia mencoba untuk menghalau serangan yang datang. Begitu juga dengan Bolorejo, akar-akar kayunya melesat untuk mematahkan serangan Setayeksa. Wanageni tidak ketinggalan. Dengan kekuatan yang masih tersisa, dia melesatkan api besar dari tubuhnya. Mereka semua mencoba menghadang serangan itu, meski tenaga mereka nyaris habis. Namun, kekuatan Setayeksa terlalu besar. Setiap serangan yang datang ke arahnya langsung terbelah, patah, dan hancur oleh gelombang energi dari tombak trisulanya. Cahaya dari kekuatan Setayeksa menelan semua upaya yang dilakukan oleh Ki Condrowongso, Bolorejo, dan Wanageni. Hingga jarak sosok makhluk berkekuatan besar itu hanya tinggal beberapa langkah di depan dada Sudiro. Sementara itu, meski tubuhnya lemah karena energinya sudah terkuras oleh pertempuran panjang melawan Surokolo, namun Sudiro mulai merasakan panas dari ajian Sindung Geni kembali bangkit. Energi api dan angin itu bergolak dan kembali membesar membentuk dinding pelindung gaib. Dan
Dalam benturan pertama, suara dentuman keras terdengar bagai petir yang meledak dari tanah. Sudiro terdorong keras ke belakang oleh hantaman energi murni yang tidak terbandingkan. Sedangkan Setayeksa tidak berhenti. Dia melesat memutar trisula lalu menghantam tombaknya itu ke arah Sudiro, hingga energi pelindungnya hancur seketika. Tubuh Sudiro terpental ke batu cadas, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Nafasnya tersengal, namun matanya masih menyala dengan bara yang tak kunjung padam. Ajian Sindung Geni di dalam tubuhnya berusaha bangkit lagi. Api berputar di sekitar tubuhnya, namun setiap percikannya segera dihantam oleh tekanan energi Setayeksa. Sudah lama aku tidak merasakan darah manusia, ujar Setayeksa sambil menatap tajam ke arah Sudiro. Dan sekarang aku akan mengambil darahmu, kekuatanmu, dan inti jiwamu. Semuanya akan menjadi milikku. Dan dengan itu, aku semakin tidak tertandingi, ujar Setayeksa yang terdengar dalam dan berat bergema di seluruh lembah Segoro Geni. Tanah di sekitar lembah kembali bergetar. Retakan demi retakan terbuka seakan bumi sendiri tidak sanggup menahan aura yang keluar dari tubuh Setayeksa. Batu-batu besar terangkat, melayang lalu pecah menjadi debu sebelum sempat menyentuh tanah kembali. Langit di atas lembah mendadak berwarna kelam, seolah diselimuti awan petaka. Hanya diterangi kilatan cahaya merah yang terus meletup dari setiap ayunan pusaka mematikan itu. Setayeksa terus melangkah maju, cahaya pusaka di tangannya berkobar semakin terang. Setiap langkahnya menciptakan riak energi yang memecah batu di sekelilingnya, membuat tanah terbelah dan udara bergetar seakan runtuh. Aura yang dipancarkannya begitu kuat, menekan segala sesuatu di sekitarnya hingga seolah-olah lembah itu sendiri akan runtuh dalam kehancuran. Sudiro berusaha bangkit dengan kedua kakinya yang gemetar. Api di sekelilingnya mulai terkumpul kembali. Ajian Sindung Geni tidak lagi sekedar dinding pelindung, melainkan pusaran yang mengelilinginya membentuk medan yang terus memuntahkan percikan api dan kilatan angin. Meski goyah, tapi dia tetap berdiri. Ki Condrowongso, Bolorejo, Wanarupa dan Wanageni serta Gatrapawira hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Mereka hendak membantu, namun tubuh mereka dipaksa mundur oleh tekanan energi yang begitu besar. Udara di sekitar mereka menjadi pisau yang mengiris kulit, membuat kekuatan mereka melemah setiap akan melakukan serangan. Sementara itu, Setayeksa semakin menekan. Tombak trisulanya berputar bagai pusaran badai, menghisap dan menelan setiap semburan api dari ajian Sindung Geni. Api yang meletup dari tubuh Sudiro seakan tidak cukup untuk menahan gelombang serangan yang datang bertubi-tubi. Perlahan, api itu mulai terdesak, menyusut, dan pecah satu persatu. Namun, di balik sisa-sisa api yang hampir padam, tubuh Sudiro bersinar samar. Sosok Tirtabagya yang sebelumnya bertiwi krama dengan Sudiro perlahan keluar dari dalam tubuhnya. Sosok yang berwujud ular merah besar dengan dua tanduk panjang itu melilit tubuh Sudiro untuk melindunginya dari tekanan energi Setayeksa. Tubuh Tirtabagya menjulang dengan sisiknya yang berkilau laksana bara api. Setiap gerakannya menimbulkan desisan yang memecah udara. Setayeksa tidak bergeming, cahaya trisula emasnya justru semakin terang, bagai bintang yang menelan segala gelap. Dengan satu ayunan, dia melepaskan gelombang energi yang menghantam lurus ke arah Tirtabagya. Benturan pun tidak terhindarkan, api merah dari tubuh ular raksasa itu meletup ke langit, menahan badai energi yang hendak merobek Sudiro. Suara ledakan menggelegar lebih keras dari sebelumnya, hingga lembah bergetar dan tanah terangkat seperti gelombang laut. Batu-batu besar terlempar ke udara, lalu hancur menjadi debu, sementara angin panas menyapu seluruh penjuru. Tirtabagya mendesis menyalurkan kekuatannya yang tersisa. Setiap lilitan di sekeliling tubuh tuannya berfungsi sebagai tameng,
menahan serangan demi serangan yang terus menghantam dari Trisula emas. Namun, setiap hantaman juga mengguncang keras, membuat sisiknya retak dan menyemburkan api merah yang berubah menjadi percikan darah gaib. Meski demikian, ular merah itu tidak melonggarkan lilitannya. Dia terus menegakkan kepalanya agar dapat melindungi Sudiro. Bahkan Tirtabagya sempat melesat maju untuk membalas serangan Setayeksa dan semburan api murni yang memecah kabut dan menghantam lawannya. Sudiro yang berada di dalam lilitan Tirtabagya terhuyung, wajahnya pucat, nafasnya semakin berat, sementara panas dari ajian Sindung Geni yang semula berkobar kini hanya berkilat redup, seperti api pelita yang hampir padam tertiup angin. Setayeksa terus menggempur Tirtabagya dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Setiap tebasan tombak Trisulanya menghantam tubuh ular merah itu. Suara hantamannya bagai ribuan guntur yang bertubi-tubi, menindih tanah, meremukkan batu, dan menggulung sisa-sisa api yang masih menyala. Energi hitam milik Setayeksa pun perlahan dapat masuk menembus lilitan Tirtabagya dan menghantam tubuh Sudiro yang terlindung di dalamnya, membuat darah segar kembali menyembur dari mulutnya. Ular merah bertanduk itu menjerit panjang, desisannya bergetar, namun tetap merapatkan lilitannya agar tuannya tidak tercerai-berai. Tapi semakin lama semakin jelas, tubuhnya kini mulai goyah, seakan hanya tinggal menunggu waktu untuk hancur sepenuhnya. "Lepaskan lilitanmu ini, Ki. Pergilah bersama Ki Condrowongso dan yang lainnya," pinta Sudiro kepada Tirtabagya dengan suara pelan. "Aku tidak akan membiarkan makhluk itu memangsamu, Diro," balas Tirtabagya yang terus bertahan dari gempuran energi besar milik Setayeksa. "Kau tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi, Ki. Jangan sia-siakan hidupmu hanya untuk melindungiku," ucap Sudiro yang membuat Tirtabagya merasa sedih. "Diamlah, Diro. Bertahanlah dulu. Aku yakin akan ada sesuatu yang menghentikan serangan dari makhluk itu," balas Tirtabagya sambil menyemburkan api dari mulutnya. Bersamaan dengan itu, Setayeksa melompat ke udara. Tombak Trisulanya terangkat tinggi, cahaya menyilaukan memekarkan langit lembah yang gelap. Energi yang terkumpul padanya begitu padat dan siap untuk menghancurkan Tirtabagya, lalu menelan inti kehidupan dari Sudiro. Namun, tepat ketika tombak Trisula itu hendak menukik turun, tanah di ujung lembah mendadak pecah. Kabut hitam menyembur keluar, menggulung seperti gelombang raksasa. Dari dalamnya raungan panjang terdengar, lebih berat dan lebih dalam dari sebelumnya. Sosok besar muncul, tubuhnya hitam berlapis sayap yang perlahan membentang. Matanya menyala merah dan getaran auranya begitu mengerikan. Surojogo yang sebelumnya mati di tangan Sudiro dan Ki Condrowongso serta yang lainnya bangkit kembali setelah Surokolo dihabisi oleh Setayeksa. Tanpa menunda sesaat pun, Surojogo melesat, kepakan sayapnya menghantam udara hingga menimbulkan badai hitam. Tubuh raksasanya menabrak Setayeksa yang masih di udara, menimbulkan ledakan besar yang menggelegar, memecah keheningan dan membuyarkan serangan maut yang diarahkannya ke Sudiro. Cahaya dari kekuatan Setayeksa dan kabut hitam bertabrakan, menimbulkan kilat bercampur asap gelap yang menggulung ke langit. Tanah kembali berguncang, lembah itu bagai hendak terbelah dua. Dan untuk pertama kalinya serangan Setayeksa terhenti, bukan karena dilemahkan, melainkan karena kekuatan lain yang tidak kalah mengerikan tepat di hadapannya. "Panglimunan Sukmo Pancer," gumam Setayeksa yang kini berdiri menatap tajam ke arah Surojogo. "Sepertinya kekuatanmu tidak asing lagi bagiku. Apakah kau bagian dari keramat dewa?" balas Surojogo dengan wajah yang menyeringai. "Aku memang salah satu keturunan dari Eyang Keramat Dewa," balas Setayeksa dengan tegas. "Kalau begitu, hari ini aku akan membalaskan apa yang dulu pernah dilakukan oleh leluhurmu itu," ujar Surojogo yang langsung menyerang ke arah Setayeksa. Melihat adanya celah untuk pergi, Tirtabagya tidak menyia-nyiakannya.
Dengan sisa energi yang masih dimilikinya, dia melesat menjauh. Tubuhnya berkilat merah kehitaman bagai kilatan petir yang terbungkus bara, membawa Sudiro yang tidak lagi berdaya di dalam lilitannya. Setiap kepakan ekornya meninggalkan jejak bara yang terhapus oleh gelombang benturan di belakangnya. Ki Condrowongso, meski tubuhnya ringkih oleh luka dan tenaga yang hampir habis, segera membaca kesempatan yang sama. Dengan tongkatnya dia menyalurkan tenaga terakhirnya untuk membuka jalur di antara reruntuhan batu dan kabut, lalu melesat ke arah Tirtabagya. Bolorejo dengan sulur-sulur kayunya yang rapuh menyeret dirinya agar tetap dapat berlari meski nafasnya tersengal. Gatrapawira yang pedang-pedang bercahayanya telah redup memaksa kakinya untuk berlari, menyalakan kilatan kecil sekedar untuk menembus kegelapan pekat yang masih menyelimuti lembah. Wana Rupa dengan wujud naga putih yang kini tampak lebih kecil dibanding sebelumnya, mengibaskan sayapnya perlahan, berjuang untuk terbang meski sisiknya penuh retakan. Di sisi lain, Wana Geni yang tubuh apinya mulai padam bergerak bagai bara yang hampir padam yang dipaksa tetap menyala, melesat menyusul dengan tubuh bergelimang asap tipis. Sementara itu di belakang mereka, suara dentuman dan raungan terus bergema. Pertarungan antara Setayeksa dan Surojogo berlangsung dahsyat. Energi merah milik Setayeksa dan kabut hitam milik Surojogo saling bertubrukan, menghasilkan gelombang dahsyat yang menyapu lembah. Batu-batu besar kembali terlempar, pepohonan terbakar, tanah merekah membentuk jurang baru. Namun, justru kedahsyatan itulah yang memberi kesempatan bagi Sudiro dan kawan-kawannya untuk menjauh. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang, yang ada hanya satu tujuan, yaitu untuk bertahan hidup. Namun, di dada mereka masing-masing, rasa getir masih menekan, sebab mereka tahu, meski berhasil lolos kali ini, dua kekuatan yang saling bertarung di belakang mereka, pada akhirnya tetap akan mencari dan mungkin menghancurkan mereka juga. Pelarian Tirtabagya bersama Sudiro dan yang lainnya akhirnya membawa mereka keluar dari jalur lembah yang hancur. Nafas terengah, tubuh remuk, namun langkah mereka terus berlanjut. Jalan yang mereka lalui kini dipenuhi reruntuhan batu, tanah yang pecah membentuk celah dalam dan bekas kobaran api yang masih berasap. Namun Tirtabagya tidak berhenti, dia terus melilit tubuh Sudiro, menuntun ke arah sisi lembah yang lebih tinggi yang dirasa menjadi tempat yang aman. Ketika jarak sudah jauh dari pertempuran Setayeksa dan Surojogo, Ki Condrowongso menghentikan langkahnya sejenak. Dengan mata batinnya yang masih menyala samar, dia menangkap aura dari sebuah tempat yang tidak tersentuh oleh kabut hitam maupun gelombang dari energi pertempuran. Sebuah ruang gaib tersembunyi di balik tebing patah yang menjulang. Tanpa ragu, dia memberi isyarat pada yang lainnya untuk mengikutinya. Mereka menuruni jalur sempit yang terjal, menembus celah tebing yang retak. Di baliknya terbentang sebuah gua yang luas, dindingnya berlapis kristal hijau yang berpendar lembut. Udara di dalam gua terasa tenang, seakan terputus dari hiruk-pikuk kehancuran di luar. Tidak ada jejak kabut hitam, tidak ada dentuman perang. Yang ada hanya kesunyian yang menenangkan. Tirtabagya meletakkan tubuh Sudiro perlahan di atas batu datar yang bersih, sementara yang lainnya segera merebahkan tubuh mereka masing-masing, membiarkan luka dan lelah mengambil alih. Bolorejo menancapkan akar-akar kayunya ke tanah goa, berusaha memulihkan tenaga dengan menyerap energi murni dari tempat itu. Wana Geni duduk bersila, tubuhnya masih berasap samar, berusaha menghidupkan kembali bara kecil yang nyaris padam. Gatrapawira menancapkan pedang-pedang cahayanya di sekeliling gua membentuk lingkaran pelindung sederhana. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri tegak di depan pintu goa. Tongkatnya menjadi penopang, tatapannya jauh menembus ke arah lembah di luar. Dia tahu, tempat ini hanya perlindungan sementara. Surojogo dan Setayeksa bukan makhluk yang akan berhenti begitu saja. Namun untuk saat ini mereka diberi sedikit waktu yang sangat berharga untuk bernafas dan memikirkan langkah berikutnya.
Sementara itu, pertarungan Setayeksa dan Surojogo yang baru bangkit makin memuncak. Sosok makhluk berwujud kelelawar hitam besar itu melesat dengan sayapnya yang penuh energi. Kabut pekat kembali menelan tanah, mencoba menahan terjangan Setayeksa. Serangan demi serangan dia lancarkan, cakar yang memecah udara, kabut yang membentuk bayangan 1000 wajah, hingga raungan gaib yang mampu mengguncang jiwa. Namun semua itu hanya seperti riak kecil ketika menghantam lautan dalam. Trisula emas milik Setayeksa berputar menyapu kabut dengan sekali ayunan. Gelombang cahaya menembus dada Surojogo membuat tubuh makhluk itu kembali terguncang. Raungan panjang terdengar, tapi sebelum sempat pulih, hantaman berikutnya menghancurkan sayapnya. Darah hitam berhamburan, kabut gaibnya terkoyak, dan tubuh Surojogo terhempas membelah batu. Dan saat itulah siklus yang tidak berujung kembali terulang. Surokolo muncul dari balik kabut yang tersisa, tepat di samping tubuh Surojogo yang sudah tidak berdaya. Namun, Setayeksa dengan penglihatan tajam yang mampu menembus rahasia gaib sudah memahami tabiat dari ilmu Panglimunan Sukmo Pancer yang menjadi inti dari kekuatan dua makhluk itu. Dia tahu kelemahan mereka bukan terletak pada tubuh fisiknya, melainkan pada ikatan sukma yang selalu berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dengan teriakan yang bergema panjang, Setayeksa melempar tombak Trisula emasnya. Senjata itu berputar di udara, melepaskan ribuan cahaya tajam bagai petir yang membelah kabut. Dalam sekejap, tombak itu menembus tubuh Surokolo yang baru saja bangkit dan memaku sosoknya ke tanah. Dan pada saat yang bersamaan, tubuh Setayeksa melesat laksana kilat. Tangannya mencengkram tubuh Surojogo yang masih terkulai sebelum tubuh itu lenyap ke dalam pusaran kabut. Ledakan dahsyat pun terjadi. Cahaya emas dari tombak Trisula itu menyembur membungkus tubuh Surokolo yang berusaha melepaskan diri. Jeritannya memekakan telinga, namun cahaya itu justru meresap lebih dalam, menembus lapisan kabut hitam yang selama ini menjadi perisai sukmanya. Sementara itu, cengkraman Setayeksa pada Surojogo menyalurkan energi murni yang menghancurkan ikatan gaib di dalam tubuhnya, membuat sukma yang hendak berpindah terperangkap dalam pusaran cahaya emas. Untuk pertama kalinya, siklus dari ilmu Panglimunan Sukmo Pancer terguncang. Sukma Surokolo dan Surojogo yang terbiasanya bebas berpindah satu sama lain kini terjerat, ditarik ke dalam Trisula emas yang berputar cepat. Kabut hitam yang menyelimuti lembah meraung seakan ikut memberontak, namun runtuh oleh dentuman cahaya. Kedua makhluk itu menjerit bersamaan, suara yang patah, retak dan penuh ketakutan. Lalu, seiring dengan runtuhnya tubuh fisik mereka, sukma hitam yang berusaha bertahan tersedot ke dalam pusaka Setayeksa. Dengan sekali gerakan, dia memutar Trisula emas itu, dan cahaya itu menutup rapat, memenjarakan kekuatan Surokolo dan Surojogo di dalam pusaka tombak Trisula yang tidak bisa dipecahkan. Hening menyelimuti setelahnya, tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi raungan kelelawar hitam. Yang tersisa hanya jejak kehancuran lembah dan sosok Setayeksa yang berdiri tegak. Tombak Trisulanya bergetar dengan cahaya yang menyilaukan, menandakan bahwa dia telah menyegel dua kekuatan makhluk gaib yang selama ratusan tahun tidak tersentuh kematian sejati. Namun dari sorot matanya yang tajam jelas terlihat bahwa kemenangan itu bukanlah akhir, karena di balik kekuatan yang dia simpan ada niat yang lebih besar dan jauh lebih berbahaya daripada sekedar membinasakan dua makhluk penguasa kabut. Oke, sampai di sini dulu kisah perjalanan Sudiro di Lembah Segoro Geni. Masih banyak tabir rahasia yang belum terungkap dan akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.